Halo semua, jadi hari ini aku bakal share video yang aku rekam waktu aku jalan-jalan ke dua museum. Yang pertama adalah Torre Vanga dan yang kedua adalah SASS. Kepanjangannya apa bisa dilihat nanti, dan karena kebiasaan aku lupa bikin opening, jadi ini aku open di sini aja. Nanti juga aku bakal coba jelasin sedikit-sedikit berdasarkan guide yang aku dapat di sini dan beberapa yang masih aku ingat. Selamat menonton. Nah, museum yang pertama ini adalah Museum Torre Vanga. Museum ini letaknya dekat dengan pusat kota Trento, nggak jauh dari stasiun pusat di Trento. Bahkan aku sebenarnya udah sering sih lewat di depannya, cuman gak pernah masuk aja. Dan ternyata tiketnya itu free, jadi ya kenapa enggak gitu kan. Nah, jadi museum ini itu banyak menyimpan benda peninggalan dari prajurit-prajurit Alpen. Mulai dari seragam, terus ada juga peralatan untuk keledai pada masa itu. Sampai beberapa meriam zaman dulu juga ada. Jadi bentuk museumnya itu memang semacam benteng atau tower kayak gitu. Dan setelah dari pintu masuk kita turun ke bawah, dan di sini juga ada beberapa koleksi meriam-meriam yang digunakan pada zaman dulu. Salah satu yang bikin aku kagum sih yang pasti strukturnya itu masih dijaga dengan bagus dan masih utuh. Tapi dikombinasikan dengan teknologi-teknologi juga kayak gini nih. Gimana? Keren kan? Nah, habis itu kita lanjut ke ruangan berikutnya. Yang mana di ruangan ini menyimpan lebih lagi sejarah tentang prajurit Alpen. Baik dari dokumen-dokumen, cerita mereka, orang-orang yang berjasa, atribut-atribut, termasuk topi kebanggaan mereka dengan bulunya itu. Intinya di ruangan ini banyak banget deh, mulai dari dokumen, medali, semualah yang berhubungan dengan prajurit Alpen didokumentasikan dan disimpan di sini sebagai sejarah yang membanggakan, dan termasuk foto-foto kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh asosiasi organisasi dari prajurit Alpen ini yang masih berjalan hingga sekarang. Nah, kebetulan waktu kita ke sana itu setelah perayaan 100 tahun dari prajurit Alpen, makanya banyak poster-poster, dan ini juga semacam medali yang kita menduga adalah semacam lomba untuk anak sekolah membuat untuk penghargaan kepada prajurit Alpen, seperti itu. Nah, udah deh, sebenarnya museumnya yang ini memang tidak terlalu besar. Jadi aku cuma ambil beberapa footage struktur yang menurut aku bagus dan keren. Habis itu kita sebenarnya udah balik lagi nih. Ini udah balik lagi ke pintu depan, pintu utama. Dan di sini ada lagi poster perayaan 100 tahun dari prajurit Alpen. Nah, setelah dari Torre Vanga, kita pergi ke Tridentum SASS yang merupakan singkatan dari Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas Trento. Maaf, pronunciationku masih kurang.
atau bahasa Inggrisnya adalah SAS Underground Archaeological Space. Nah sebenarnya kita sempat agak bingung gitu karena museumnya itu kan di bawah tanah. Tadi udah diliatin ya footage-nya, dan kita sempat muter-muter nyariin museumnya di mana. Ternyata pintu masuknya di situ dan kita harus turun ke bawah tanah. Nah, jadi seperti yang terlihat di sini, museum ini pada intinya menyimpan peninggalan-peninggalan arkeologi dari Trento itu sendiri. Jadi tembok-tembok yang kita lihat di sini itu adalah tembok-tembok kota Trento pada zaman dulu, karena ini kan di bawah tanah ya, jadi udah terkubur. Dan itu sih yang menurut aku keren karena dia masih terjaga gitu, masih bisa dijaga dengan kondisi yang bagus gitu. Nah, salah satu yang menarik juga adalah ini nih, ini tuh jalan di zaman dulu pakai pasir yang warna aslinya tuh kayak agak pink-pink gimana gitu. Ya ini kalau bisa dibaca tulisannya the streets atau jalan gitu. Dan di sini kalau kita lihat jalannya tuh yang batu-batunya ini juga masih dijaga banget gitu, walaupun ada struktur baru pastinya untuk museum ini berdiri, tapi masih banyak yang dijaga seperti pada aslinya kayak gitu, dan itu keren sih buat aku. Dan ini adalah sumur zaman dulu yang masih terjaga. Nah, sekarang kita move on ke ruangan berikutnya, dan ini menurut aku juga salah satu yang keren adalah peninggalan rumah dalam tanda kutip zaman dulu. Jadi semacam blok-blok rumah zaman dulu. Gimana ya ngejelasinnya? Agak susah emang dijelasinnya. Aku pun juga nggak terlalu paham jujur aja. Jadi ya bisa dibilang sisa-sisa rumah. Jadi kalau tulisannya itu memang punya dapur, ada WC-nya, ada kamar mandinya, dan juga ada reception area dengan 2 ruangan yang lantainya itu dengan mozaik. Kayak gitu nih, ada kan mozaiknya. Nah, bagian ini jujur aku agak serem karena bawahnya kaca. Cuman ya gak ada jalan lain gitu. Nah, ini mozaik yang tadi aku bilang. Jujur waktu di situ kita sempat ngobrol gitu. Pertanyaan aku adalah, masa sih mozaik ini tuh disusun satu-satu gitu pakai tangan? Karena kalau dilihat memang batunya itu kan hitam putih, dan tapi itu kayak bukan dicat. Kalau dicat kan berarti kemungkinan ada satu batu yang warnanya setengah hitam setengah putih. Tapi di sini tuh kalau batunya hitam ya hitam, putih ya putih. Jadi kayak masa sih gitu. Ya itu yang bikin penasaran dan keren aja sih. Nah, jadi sampai situ dulu jalan-jalan ke museumnya. Jadi ini sebenarnya adalah vlog part 1 untuk jalan-jalan ke museum. Jadi sebenarnya ada beberapa lagi museum-museum yang sudah aku datengin dan yang akan aku datengin, dan itu nanti akan di part-part selanjutnya karena permintaan penonton videonya nggak boleh panjang-panjang. Jadi nanti dilanjutkan di vlog berikutnya. Ada Tridentine dan Buon Consiglio Castle.
Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, God bless you.